Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ibu Penny dalam pembelajaran matematika kelas 12. Adapun materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah peluang kejadian sederhana. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Jadi, jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota adalah NS dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota adalah NE, maka peluang kejadian E adalah PE sama dengan NE per NS. Dengan PE adalah peluang kejadian E, NE adalah banyaknya anggota kejadian E, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Nilai peluang PE berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika PE sama dengan 1, artinya bahwa kejadian E merupakan suatu kejadian yang pasti terjadi. Namun jika PE sama dengan 0, maka kejadian E merupakan suatu kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Berikutnya kita akan membahas contoh-contoh terkait dengan bagaimana cara menentukan peluang dari suatu kejadian. Kita lihat contoh yang pertama. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul A. Mata dadu bilangan prima, B. Mata dadu bilangan kurang dari 5, dan C. Mata dadu 9. Untuk menjawab soal pada contoh 1, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan ruang sampel pada percobaan tersebut. Ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya S munculnya bilangan 1, muncul bilangan 2, dan seterusnya sampai dengan munculnya bilangan 6. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel S yaitu NS sama dengan 6. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang A. Untuk menjawab pertanyaan A, kita misalkan A itu adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Maka A sama dengan 2, 3, dan 5. Jadi dari bilangan bulat 1 sampai dengan 6 yang merupakan bilangan prima adalah bilangan 2, kemudian bilangan 3, dan bilangan 5. Sehingga banyaknya anggota A yaitu NA sama dengan 3. Peluang munculnya mata dadu bilangan prima adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Lanjut ke jawaban pertanyaan B. Kita misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan kurang dari 5. Dari bilangan bulat 1 sampai dengan 6 yang merupakan bilangan kurang dari 5 adalah bilangan 1, 2, 3, 4. Maka 1, 2, 3, 4 ini merupakan anggota B, sehingga NB-nya sama dengan 4. Peluang munculnya mata dadu bilangan kurang dari 5 adalah PB sama dengan NB per NS sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Lanjut ke jawaban pertanyaan C. Kita misalkan C adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan 9, maka C sama dengan himpunan kosong. Mengapa C merupakan himpunan kosong? Karena S-nya hanya memuat bilangan 1 sampai dengan 6. Maka C-nya himpunan kosong. S tidak memuat bilangan 9. Sehingga NC sama dengan 0. Dengan demikian, peluang munculnya mata dadu bilangan 9 adalah PC sama dengan NC per NS sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Karena PC sama dengan 0, maka kejadian ini merupakan kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi.
Contoh berikutnya yaitu contoh yang kedua. 3 keping mata uang logam dilemparkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya? A. Ketiga sisi angka, B. 2 sisi angka dan 1 sisi gambar, C. Sekurang-kurangnya 1 sisi angka. Untuk menentukan ruang sampel pada percobaan ini dapat digunakan diagram pohon. Perhatikan diagram pohon berikut. Pada diagram pohon berikut ini ada 3 keping mata uang logam, lalu masing-masing memiliki sisi angka dan sisi gambar. Kemudian kalau 3 keping mata uang logam itu dilemparkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali, maka hasil yang mungkin adalah yang pertama A. Artinya pada uang logam pertama, kedua, dan ketiga muncul sisi angka. Kemudian yang kedua adalah AAG, artinya pada mata uang logam yang pertama muncul sisi angka, mata uang logam yang kedua muncul sisi angka, dan mata uang logam yang ketiga muncul sisi gambar. Kemudian AGA, artinya pada mata uang logam pertama muncul sisi angka, mata uang logam kedua muncul sisi gambar, dan mata uang logam yang ketiga muncul sisi angka. Lalu berikutnya AGG, yang berarti pada mata uang logam pertama muncul sisi angka, mata uang logam kedua dan ketiga muncul sisi gambar, dan seterusnya sampai yang terakhir GGG, yang berarti pada mata uang logam pertama, kedua, dan ketiga muncul sisi gambar. Kemudian kalau kita hitung ini ada 8 titik sampel, maka ruang sampel pada percobaan melemparkan 3 keping mata uang logam itu memiliki anggota NS sebanyak 8. Kemudian kita menjawab ke pertanyaan yang A. Kita misalkan E itu adalah kejadian munculnya 3 sisi angka, maka anggota E hanya ada 1, yaitu A. Sehingga peluang kejadian munculnya 3 sisi angka adalah PE sama dengan NE per NS sama dengan 1/8. Kemudian kita menjawab ke pertanyaan yang B. Kita misalkan F itu adalah kejadian munculnya 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Maka anggota F yang pertama AAG, artinya pada mata uang logam pertama dan kedua muncul sisi angka, kemudian mata uang logam yang ketiga muncul sisi gambar. Kemudian yang kedua AGA, pada mata uang logam pertama dan ketiga muncul sisi angka, mata uang logam kedua muncul sisi gambar. Dan yang ketiga GAA, artinya pada mata uang logam pertama muncul sisi gambar, dan pada mata uang logam kedua dan ketiga muncul sisi angka. Sehingga NF, banyaknya anggota F itu ada 3. Peluang kejadian munculnya 2 sisi angka dan 1 sisi gambar adalah PF sama dengan NF per NS sama dengan 3/8. Kemudian kita menjawab pertanyaan yang C. Kita misalkan B itu adalah kejadian munculnya sekurang-kurangnya 1 sisi angka. Munculnya sekurang-kurangnya 1 sisi angka dapat diartikan muncul 1 sisi angka pada mata uang logam dan 2 sisi gambar pada 2 mata uang logam yang lain, yaitu GGA, kemudian GAG, dan AGG. Kemudian yang kedua, muncul 2 sisi angka pada 2 mata uang logam dan 1 sisi gambar pada 1 mata uang logam, yaitu GAA, kemudian AAG, dan AGA. Dan yang ketiga itu muncul 3 sisi angka pada ketiga mata uang logam.
sehingga anggota B yaitu NB sama dengan 7. Peluang kejadian munculnya sekurang-kurangnya satu sisi angka adalah PB sama dengan NB per NS sama dengan 7/8. Lanjut ke contoh yang ketiga. Dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi tanpa joker diambil 2 kartu secara acak. Berapakah peluang terambil? A. 2 kartu as, B. 1 kartu as dan 1 kartu bernomor genap, C. 2 kartu bernomor 10 dan berwarna hitam. Untuk menentukan ruang sampel pada percobaan ini, harus dihitung dulu banyaknya kartu seluruhnya pada satu set kartu remi. Satu set kartu remi itu terdiri dari 4 seri, masing-masing adalah seri keriting, kemudian kartu skop atau daun, kemudian kartu hati, dan yang terakhir adalah kartu wajik. Lalu setiap satu seri itu terdiri dari 1 kartu as, kemudian kartu bernomor 2 sampai dengan kartu bernomor 10, lalu kartu jack, kemudian kartu queen dan kartu king. Jadi setiap satu seri terdiri dari 13 kartu. Tadi ada 4 seri, maka jumlah kartu seluruhnya ada 13 kali 4 sama dengan 52 kartu. Kemudian banyaknya ruang sampel NS itu sama dengan banyaknya cara mengambil 2 kartu sekaligus dari 52 kartu. Jadi ada 52C2, kombinasi 2 unsur diambil dari 52 unsur yang tersedia. Lalu 52C2 dijabarkan menjadi 52 faktorial per 50 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian yang 52 faktorial dijabarkan kembali menjadi 52 kali 51 kali 50 faktorial. 50 faktorialnya dicoret, tinggal 52 kali 51 per 2 kali 1. 52 dibagi dengan 2, 26 kali 51 sama dengan 1326. Jadi banyaknya anggota ruang sampel NS pada percobaan ini adalah 1326. Untuk menjawab pertanyaan A, kita misalkan A adalah kejadian terambil 2 kartu as, maka NA sama dengan banyaknya cara mengambil 2 kartu as dari 4 kartu as yang tersedia. Ingat bahwa dalam satu set kartu remi itu kartu asnya ada 4, sehingga NA sama dengan 4C2. Lalu 4C2 ini dihitung sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian 4 faktorialnya dijabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Lalu 2 faktorialnya dicoret. Lalu tinggal 4 kali 3, 12 dibagi dengan 2 kali 1, 2, 12 bagi 2 sama dengan 6. Sehingga peluang terambilnya 2 kartu as adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 1326 sama dengan 1 per 221. Kemudian yang B, kita misalkan B adalah kejadian terambilnya 1 kartu as dan 1 kartu bernomor 10. Kartu asnya ada 4, dari 4 diambil 1, maka banyaknya cara mengambil 1 kartu as dari 4 kartu as yang tersedia itu 4C1. Lalu 4C1 itu sama dengan 4. Kemudian kartu bernomor 10 itu juga ada 4, dari 4 diambil 1, maka banyaknya cara mengambil 1 kartu bernomor 10 dari 4 kartu bernomor 10 yang tersedia itu ada 4, sehingga NB-nya itu sama dengan banyaknya cara mengambil 1 kartu as dan 1 kartu bernomor 10 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi peluang terambilnya 1 kartu as dan 1 kartu bernomor 10 adalah PB sama dengan NB per NS
sama dengan 16 per 1326 sama dengan 8 per 663. Lanjut ke yang C. Kita misalkan C adalah kejadian terambil 2 kartu bernomor 10 berwarna hitam. Kartu yang bernomor 10 dan berwarna hitam itu jumlahnya ada 2. Dari 2 diambil 2, maka banyaknya cara mengambil itu adalah 2C2, sehingga NC-nya sama dengan 2C2. Dan 2C2 kalau dihitung ini nilainya sama dengan 1. Dengan demikian peluang terambilnya 2 kartu bernomor 10 berwarna hitam adalah PC sama dengan NC per NS sama dengan 1 per 1326. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Salam sehat dan salam semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.